Barcelona kembali menghidupkan minat terhadap Marcus Rashford. Setelah menjalani masa peminjaman, masa depan penyerang Inggris itu kembali menjadi tanda tanya. Di saat Barcelona masih membuka peluang untuk membawanya kembali, Manchester United justru harus menentukan apakah Rashford layak dipertahankan atau dilepas secara permanen. Joao Cancelo rela melakukan pengorbanan besar demi kembali ke Barcelona. Bek asal Portugal itu bahkan bersedia memangkas sebagian gajinya setelah memutus kontrak dengan Al Hilal. Bagi Cancelo, kesempatan kembali mengenakan seragam Blaugrana ternyata jauh lebih berharga daripada mempertahankan penghasilan besarnya. Rafinha semakin dekat dengan sebuah kehormatan besar di Barcelona. Penyerang asal Brazil itu dilaporkan akan dipercaya menjadi kapten utama Blaugrana untuk musim 2026-2027. Jika benar-benar resmi, Rafinha bukan hanya menjadi pemimpin di lapangan, tetapi juga mencatat sejarah sebagai kapten utama Brazil pertama Barcelona. Rodri akhirnya menginjakan kaki di Barcelona dengan satu ambisi besar, membawa Blaugrana kembali menaklukkan Eropa. Setibanya di Catalunya, gelandung asal Spanyol itu menyebut kepindahan ke Barcelona sebagai sebuah mimpi. Kini, Rodri ingin membayar kepercayaan tersebut dengan mengejar Liga Champions dan seluruh trofi yang tersedia. In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Barcelona kembali menghidupkan minat terhadap Marcus Rashford. Setelah menjalani masa peminjaman, masa depan penyerang Inggris itu kembali menjadi tanda tanya. Di saat Barcelona masih membuka peluang untuk membawanya kembali, Manchester United justru harus menentukan apakah Rashford layak dipertahankan atau dilepas secara permanen. Barcelona kembali memantau Marcus Rashford setelah sang penyerang kembali ke Manchester United. Situasi ini membuat masa depan Rashford kembali menjadi perhatian, terutama karena Barcelona sebelumnya sudah merasakan langsung kontribusinya selama menjalani masa peminjaman. Rashford kini menghadapi situasi yang berbeda di Manchester United. Setelah sempat tersisih dan menjalani masa peminjaman, ia kembali ke skuad dan mendapatkan kesempatan membangun kembali posisinya. Pelatih Michael Carrick juga menyebut Rashford sebagai bagian dari pemain Manchester United. Sementara dukungan dari internal klub membuat peluangnya bertahan tetap terbuka. Namun, ketertarikan Barcelona membuat situasi tersebut semakin rumit. Blaugrana disebut kembali menghidupkan minat terhadap pemain berusia 28 tahun itu. Artinya, Rashford masih memiliki peluang untuk kembali ke klub yang pernah memberinya kesempatan tampil di La Liga dan Liga Champions. Dari sisi Manchester United, keputusan ini jelas tidak sederhana. Mempertahankan Rashford berarti memberikan kesempatan kedua kepada pemain yang sudah lama menjadi bagian klub. Tetapi jika tawaran yang tepat datang, menjualnya juga bisa menjadi pilihan untuk mengakhiri ketidakpastian mengenai masa depannya. Bagi Rashford sendiri, situasi ini menjadi momentum penting. Ia harus membuktikan bahwa dirinya masih mampu menjadi penyerang berbahaya di level tertinggi. Kini Barcelona kembali membuka pintu, sementara Manchester United harus menentukan pilihan. Masa depan Rashford kembali berada di persimpangan. Menurut kalian, apakah Barcelona harus kembali mengejar Marcus Rashford atau Rashford lebih baik bertahan di Manchester United dan membuktikan dirinya sekali lagi di Old Trafford? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Joao Cancelo rela melakukan pengorbanan besar demi kembali ke Barcelona. Bek asal Portugal itu bahkan bersedia memangkas sebagian gajinya setelah memutus kontrak dengan Al Hilal. Bagi Cancelo, kesempatan kembali mengenakan seragam Blaugrana ternyata jauh lebih berharga daripada mempertahankan penghasilan besarnya. Joao Cancelo akhirnya menunjukkan seberapa besar keinginannya untuk kembali menjadi bagian dari Barcelona. Bek sayap Portugal tersebut rela memangkas sebagian gajinya agar kepulangannya ke Camp Nou bisa terwujud. Keputusan itu menjadi bukti bahwa Barcelona memang memiliki tempat khusus dalam kariernya.
Cancelo kini bergabung dengan Barcelona secara gratis setelah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya bersama Al Hilal. Dengan status bebas transfer tersebut, kepindahannya ke Blaugrana menjadi semakin mudah untuk direalisasikan. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah pengorbanan finansial yang dilakukan Cancelo. Sang pemain mengakui dirinya bersedia kehilangan sebagian pendapatan demi mendapatkan kesempatan kembali bermain untuk Barcelona. Bahkan ia menegaskan bahwa pilihannya sangat jelas, kembali ke Barcelona atau tidak sama sekali. Keputusan tersebut tentu memberikan keuntungan bagi Barcelona. Klub mendapatkan pemain berpengalaman tanpa harus mengeluarkan biaya transfer. Sementara Cancelo mendapatkan kesempatan melanjutkan perjalanan kariernya di klub yang memang sangat ia inginkan. Bagi Cancelo, kepulangan ini juga menjadi kesempatan untuk membuktikan kembali kualitasnya. Ia sudah mengenal lingkungan Barcelona dan memiliki pengalaman bermain dalam sistem klub tersebut. Kini dengan motivasi yang bahkan membuatnya rela memangkas gaji, Cancelo tentu datang dengan ambisi besar. Ia bukan sekedar berkembali sebagai pemain. Cancelo kembali dengan pengorbanan, tekad, dan keinginan kuat untuk membantu Barcelona meraih lebih banyak trofi. Menurut kalian, apakah pengorbanan Joao Cancelo dengan memangkas gajinya membuktikan bahwa ia benar-benar masih memiliki rasa yang kuat terhadap Barcelona? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Rafinha semakin dekat dengan sebuah kehormatan besar di Barcelona. Penyerang asal Brazil itu dilaporkan akan dipercaya menjadi kapten utama Blaugrana untuk musim 2026-2027. Jika benar-benar resmi, Rafinha bukan hanya menjadi pemimpin di lapangan, tetapi juga mencatat sejarah sebagai kapten utama Brazil pertama Barcelona. Barcelona sedang menyiapkan perubahan besar dalam struktur kepemimpinan tim untuk menghadapi musim 2026-2027. Salah satu nama yang berada di posisi terdepan adalah Rafinha, yang dilaporkan akan dipercaya mengenakan ban kapten utama Blaugrana. Jika keputusan tersebut resmi, ia akan menjadi pemain Brazil pertama yang menjadi kapten Barcelona. Keputusan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Rafinha telah berkembang menjadi salah satu pemain penting Barcelona sejak Hansi Flick menangani tim. Etos kerja, intensitas, serta komitmennya di lapangan membuat pemain berusia 29 tahun tersebut semakin dipercaya sebagai sosok pemimpin. Rafinha juga sudah masuk dalam kelompok kepemimpinan Barcelona sebelumnya. Kini, perubahan hierarki membuat peluangnya semakin besar. Kondisi sejumlah pemain yang sebelumnya berada di posisi teratas kelompok kapten membuat Barcelona membutuhkan figur baru untuk memimpin ruang ganti. Bagi Rafinha, tanggung jawab tersebut tentu bukan perkara kecil. Menjadi kapten berarti ia harus mampu menjadi contoh bagi rekan-rekannya, menjaga mentalitas tim, sekaligus menjadi penghubung penting antara pemain dan pelatih. Menariknya, kepercayaan ini juga datang setelah Rafinha menunjukkan perkembangan besar di bawah Hansi Flick. Perannya menjadi semakin strategis, bahkan sang pemain dianggap mampu menjadi perpanjangan tangan pelatih ketika berada di lapangan. Jika benar ditunjuk, Rafinha akan memasuki babak baru dalam kariernya. Dari seorang winger yang sempat diragukan masa depannya, kini ia berpeluang menjadi pemimpin utama Barcelona. Menurut kalian, apakah Rafinha layak menjadi kapten utama Barcelona? Apakah karakter dan mentalitasnya sudah cukup kuat untuk memimpin Blaugrana meraih lebih banyak trofi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Rodri akhirnya menginjakan kaki di Barcelona dengan satu ambisi besar, membawa Blaugrana kembali menaklukkan Eropa. Setibanya di Catalunya, gelandung asal Spanyol itu menyebut kepindahan ke Barcelona sebagai sebuah mimpi. Kini, Rodri ingin membayar kepercayaan tersebut dengan mengejar Liga Champions dan seluruh trofi yang tersedia. Rodri akhirnya tiba di Barcelona untuk merampungkan kepindahannya dari Manchester City. Kedatangan gelandang berusia 30 tahun tersebut langsung menjadi perhatian besar, karena transfer ini diproyeksikan menjadi salah satu langkah penting Barcelona dalam membangun kekuatan baru untuk musim 2026-2027. Sesampainya di Catalunya, Rodri tidak menyembunyikan kebahagiaannya. Ia menyebut bermain untuk Barcelona sebagai sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, kedatangannya bukan hanya untuk menikmati babak baru dalam karier. Rodri langsung memasang target yang sangat tinggi bersama klub barunya. Liga Champions menjadi salah satu sasaran utama Rodri. Ia bahkan menegaskan ingin mengejar semua gelar yang tersedia bersama Barcelona.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sang gelandang datang dengan mentalitas juara dan ambisi besar. Rodri juga segera ingin bergabung dengan rekan-rekan setim barunya. Ia sudah mengenal sejumlah pemain Barcelona, sehingga proses adaptasi diharapkan berjalan lebih mudah. Kehadirannya pun dipandang bisa memberikan pengalaman, ketenangan, dan keseimbangan di lini tengah. Transfer Rodri sendiri disepakati dengan nilai 60 juta euro, ditambah variabel hingga 16,5 juta euro. Ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum menyelesaikan seluruh proses kepindahannya. Kini, Barcelona memiliki seorang gelandang yang datang bukan sekedar membawa reputasi besar, tetapi juga membawa ambisi untuk memenangkan segalanya. Rodri sudah terang-terangan membidik Liga Champions bersama Barcelona. Menurut kalian, apakah ambisi tersebut bisa menjadi awal kebangkitan Blaugrana di Eropa? Tulis prediksi kalian di kolom komentar.